Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang ekspor shell tenun ke negara Amerika. Next. Next. Pendahuluan, produk-produk yang diproduksi di suatu negara tetapi dijual di negara-negara lain dengan nama merek yang sama disebut dengan produk internasional ataupun produk global. Ada ya tantangan yang harus dihadapi, yaitu yang pertama, persyaratan modal yang besar sehingga ekspansi membutuhkan pembangunan kapasitas dan menarik investasi dalam jumlah yang cukup besar juga. Yang kedua adalah mengelola bisnis internasional sampai memposisikan produk internasional adalah tugas yang kompleks. Yang ketiga, perusahaan asing menghadapi persaingan serius dari pemain lokal dalam jumlah harga dan di pasar yang sensitif terhadap harga. Hal ini menjadi sangat penting. Next. Dalam konteks bisnis, ekspor dilakukan untuk tujuan perdagangan sehingga kegiatan tersebut banyak dilakukan oleh para pengusaha. Ada beberapa cara untuk memilih negara tujuan ekspor, yaitu yang pertama melihat letak geografis, kedua iklim, ketiga ekonomi, keempat politik dan hukum, kelima infrastruktur, keenam kompetitor, dan ketujuh adalah budaya. Next. Deskripsi produk kami yaitu menggunakan shell tenun yang akan diekspor ke negara tujuan Amerika dengan produk UMKM yang berasal dari telaga sari yang dibuat dengan menggunakan tangan tanpa mesin, memiliki motif khas Trenggalek yang susah untuk ditiru. Next. Selanjutnya ada strategi wilayah standarisasi. Menurut kelompok kami, produk shell tenun ini cocok menggunakan strategi wilayah standarisasi dikarenakan produk shell tenun ini mempunyai target pasar yang bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari laki-laki dan perempuan. Namun produk ini masih kurang memiliki target pasar yang jelas dikarenakan ini suatu hal yang baru yang mungkin orang-orang belum merasa familiar untuk membeli produk ini. Produk ini juga biasanya dipersiapkan dengan skala yang besar pula sehingga bisa berbiaya rendah ketika dikirim. Selanjutnya, strategi wilayah lokalisasi. Menurut kelompok kami, strategi ini kurang cocok untuk produk kami yang lebih mengarah ke produk lokal khas Indonesia. Untuk negara tujuan Amerika ini, preferensi dan selera mereka cukup berbeda dengan produk kami. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kami juga dapat mempengaruhi preferensi dan juga fashion mereka dengan menghadirkan produk yang unik dipaparkan di toko-toko dan mengadakan pameran. Selanjutnya, ada strategi wilayah transnasional. Merupakan sebuah strategi yang mencoba mencapai biaya rendah melalui ekonomi lokal, skala ekonomi, dan efek belajar. Menurut kami, strategi ini kurang cocok untuk produk kami yang ada di bidang fashion karena biasanya strategi transnasional ini cocok untuk produk makanan yang jika dijelaskan lebih condong ke berbagai varian yang diberikan. Selanjutnya, Selanjutnya adalah 6 metode masuk wilayah strategi masuk dalam untuk ekspor shell, yaitu ada yang pertama exporting, kedua licensing, ketiga franchising, yang keempat ada contract manufacturing and management contract, yang kelima ada turnkey project, dan yang keenam ada foreign direct investment yang terbagi menjadi tiga, yaitu ada greenfield strategy, acquisition strategy, and dan yang ketiga ada joint venture. Jadi strategi yang paling cocok yang kami pilih adalah strategi exporting. Jadi strategi exporting ini cocok untuk mengekspor shell karena beberapa alasan yang itu. Pertama, perdagangan internasional yang terbuka. Jadi industri fashion adalah industri paling terbuka terhadap perdagangan internasional. Karena itu strategi exporting menjadi cara efektif untuk mengekspor produk fashion termasuk shell tenun ke pasar global. Yang kedua, keterampilan produksi yang tinggi. Industri fashion membutuhkan kemampuan memproduksi produk yang berkualitas tinggi. Shell tenun dibuat dari bahan rumit seperti sutra dan motif custom galak sehingga membutuhkan keterampilan produksi yang baik. Jika memiliki keterampilan produksi, maka strategi exporting menjadi efektif untuk memperluas pasar. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah dan perusahaan. Pemerintah dan perusahaan mendukung produsen lokal dalam memasuki pasar internasional seperti bantuan pemasaran, pembiayaan, dan layanan konsultasi. Hal ini membantu produsen shell tenun
dalam memperluas jangkauan pasar melalui strategi eksporting. Dalam keseluruhan, strategi eksporting menjadi pilihan tepat untuk mengekspor shell tenun karena industri fashion adalah industri terbuka terhadap perdagangan internasional. Produksi shell tenun pun tidak membutuhkan skala produksi yang besar, dan keterampilan produksi yang tinggi diperlukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Beberapa argumen yang mendukung peluang berkesinambungan bisnis dalam ekspor shell melalui strategi eksporting antara lain. Yang pertama yaitu potensi pasar yang besar. Pasar shell tenun memiliki potensi pasar besar di Amerika. Dengan melakukan strategi eksporting, produsen shell tenun dapat mengakses pasar internasional yang lebih luas dan meningkatkan potensi penjualan. Yang kedua adalah permintaan yang terus meningkat. Permintaan shell tenun meningkat seiring berkembangnya gaya hidup konsumen. Hal ini membuka peluang bisnis bagi produsen shell tenun yang memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang ketiga yaitu kualitas produk yang kompetitif. Jadi produksi shell tenun ini berkualitas tinggi dan dapat bersaing dengan produk negara lain di pasar internasional. Kualitas yang baik akan dipercaya konsumen. Dan yang keempat yaitu kemudahan dalam melakukan strategi eksporting. Dalam era globalisasi, strategi eksporting menjadi lebih terjangkau. Produsen shell tenun dapat memasarkan produk secara online melalui kemajuan teknologi dan mencari pembeli potensial di pasar internasional. Yang kelima yaitu dukungan pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah Indonesia membimbing pengekspor tentang akses ke informasi pasar dan kemudahan dalam prosedur ekspor dan impor. Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut, produsen shell tenun dapat meningkatkan peluang kesinambungan bisnis dan memperluas jangkauan pasar produknya melalui strategi eksporting. Selanjutnya, Selanjutnya adalah strategi distribusi yang dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Terhadap produk yang akan kami ekspor, kami memilih menggunakan distribusi tidak langsung dikarenakan memiliki sistem penyaluran barang dari perusahaan atau produsen kepada pelanggan akhir melewati beberapa perantara. Kami juga akan menyalurkan produk shell tenun ini ke dalam supermarket maupun tempat perbelanjaan. Kelebihannya adalah lokasi toko maupun pasar yang terpencil atau sulit diakses secara langsung oleh perusahaan dapat dijangkau dan juga dilihat dari harga barang cenderung akan lebih stabil. Nah, selanjutnya ada strategi komunikasi. Aspek komunikasi ini merupakan aspek yang digunakan untuk berkomunikasi langsung antara perusahaan dengan buyer. Fokus kami untuk menarik konsumen adalah melalui konten dan interaksi yang relevan dan juga solutif. Kita juga akan menawarkan Shell dengan Google Ads dan membeli sampel kepada pedagang kecil yang ada di Amerika Serikat. Kita juga bisa memasarkan produk ini di marketplace internasional seperti Alibaba, AliExpress, Amazon, dan juga lainnya. Strategi MSDM lokal. Manajemen sumber daya manusia lokal merupakan proses dalam mengelola pekerja dalam suatu perusahaan demi mencapai tujuan bisnis. Untuk dapat menentukan kedalaman strategi manajemen SDM lokal, pada produk kami, Shell Tenun, dapat dilakukan melalui yang pertama, dapat dilakukan pengurangan biaya rekrutmen dan pelatihan dengan mengembangkan karyawan yang sudah ada. Yang kedua, dalam pengelolaan kehadiran, perusahaan dapat melakukan implementasi pada sistem kehadiran yang terotomatisasi dan setiap absensi yang masuk bisa termonitor dengan baik. Yang ketiga, untuk pengelolaan kinerja karyawan sendiri, owner UMKM Shell Tenun dapat memberikan reward khusus atau feedback yang konstruktif untuk para karyawan yang mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang keempat, untuk pengembangan karyawan, sama seperti dijelaskan di atas, bisa diberikan penghargaan atau intensif khusus sehingga bisa memotivasi dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, untuk gaji dan kompensasi, harapannya para pelaku UMKM bisa menggunakan teknologi dengan software yang terotomatisasi untuk bisa mengelola data karyawan hingga penggajian yang diberikan. Next. Pendekatan dalam MSDM lokal sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendekatan etnosentris, kedua pendekatan polisentris, yang ketiga pendekatan biosentris. Melalui produk kami, Shell Tenun, kami memilih strategi pada pendekatan etnosentris. Hal ini dikarenakan Shell Tenun yang kami pilih memiliki ciri khas budaya dan tradisional, di mana akan lebih baik jika perusahaan memilih atau diisi oleh karyawan-karyawan yang berasal dari negara asal Shell Tenun ini, sehingga motif dan keasliannya tetap terjaga. Next. Kesimpulan yaitu dari kelompok kami adalah produk UMKM Shell Tenun dengan kelas Trenggalek memiliki potensi yang cukup baik dalam dikenal masyarakat global di Amerika Serikat karena memiliki kondisi musim yang sangat cocok dan bisa membuat negara Indonesia semakin dikenal dengan keunikannya. Terima kasih.